bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mevi Terezekia Salma. Saya dari Salut Cempaka Pati, Prodi PGSD Prajab. Di sini saya akan mempraktekkan materi micro teaching tentang hidup rukun di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu supaya diberi kelancaran dalam menimba ilmu hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kita absen dulu ya hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Andi. Kenapa? Sakit? Oh, baik. Baik, materi minggu kemarin adalah kerukunan di antar masyarakat dan saudara. Sekarang kita belajar materi kerukunan di lingkungan sekolah. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya satu hal. Kalian di rumah sebelum berangkat ke sini membantu orang tua dulu tidak? Coba kamu membantu orang tua tidak? Membantu? Contohnya apa? Membantu apa? Oh, wah, kamu sangat hebat banget. Mau membantu orang tua ya? Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun. Menurut kalian, hidup rukun itu apa sih? Bagus. Jadi, hidup rukun itu artinya kita hidup damai, tidak bertengkar, dan kita harus saling membantu. Baik itu dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Oke, contohnya ketika di rumah, kita tidak boleh berkelahi dengan kakak, adik, ayah, ataupun ibu. Kita harus saling membantu orang tua, membantu saudara. Contohnya, kita membantu adik mengerjakan PR, kita membantu kakak membersihkan rumah, kita membantu ibu memasak, kita membantu ayah mencuci kendaraan. Hal kecil seperti itu adalah sudah contoh dari rukun dan hidup damai. Nah, tadi itu beberapa contoh hidup rukun di rumah. Sekarang contoh yang di sekolah. Kita tidak boleh yang namanya berkelahi, kita tidak boleh saling mengejek, kita tidak boleh egois. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya, ketika teman kalian tidak membawa alat tulis, kita harus meminjamkannya, seperti entah pensil, entah ballpoint, entah buku pelajaran, atau mungkin penggaris atau apalah alat tulis yang sekiranya mereka tidak membawa dan kita bisa meminjamkannya, kita harus meminjamkan. Karena itu salah satu bentuk tolong menolong dan hidup rukun di dalam sekolah. Apalagi Bu, contohnya yang lain. Contoh yang lain adalah ketika teman tidak membawa uang saku sekolah dan kita mempunyai uang saku yang lebih, kita boleh kok membelikannya makanan walaupun hanya sekedar jajan yang harga 1.000, 2.000, itu nggak apa-apa. Itu sudah termasuk tolong menolong dalam lingkungan sekolah. Dan kita tidak boleh mengejek teman, entah itu dari kekurangan teman atau kita hanya sekedar bercanda, itu tidak boleh ya. Sesama teman kita harus bermain bersama, tidak boleh membeda-bedakan teman, baik itu dari segi kekurangan atau mungkin dari segi apapun lah, kita tidak boleh membeda-bedakan teman ya. Kita harus bermain bersama, kita ajak teman yang lain untuk bermain bersama. Ayo kita bermain, ayo kita belajar bersama, begitu ya. Terus
Kalau teman kalian jatuh semisalnya, apakah kalian mau menolongnya? Nah, itu bagus banget. Kita harus saling menolong. Kita tidak boleh membiarkan teman jika sedang kesusahan kita biarkan, itu tidak boleh. Itu adalah salah satu sikap egois, ya. Baik, karena waktu sudah mendekati waktu pulang, kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, saya mau bertanya dulu. Hari ini kita belajar apa sih? Betul, belajar hidup rukun di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Betul banget. Jadi, hidup rukun itu membuat kita punya banyak sekali yang namanya teman dan hidup terasa lebih bahagia. Hari ini siapa yang mau hidup rukun di rumah dan di sekolah? Wah, hebat sekali. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.